Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya. Masuk semua ya? Ya. Oke, baiklah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mungkin dari anak-anak ada yang mimpin doa. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya ya. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang materi sistem komputer ya. Tentunya kita akan mengulas kembali ya. Masih ingat komputer itu apa? Komputer itu apa? Ya, tentunya komputer adalah alat untuk membantu kerja manusia ya. Dan membantu kerja manusia yang kemarin terdiri dari beberapa, ada perangkat-perangkat komputer dan sebagainya ya. Maka materi hari ini kita belajar tentang yaitu jaringan ya, tentang komputer, jaringan komputer dan internet ya. Kalau sudah tahu tentang komputer, sekarang jaringan itu apa? Jaringan adalah apa jaringan? Yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain ya. Jadi jaringan itu menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain. Kalau internet, apa ada di internet? Internet adalah ya sama untuk menghubungkan komputer dengan yang lain atau menghubungkan kalian dengan orang-orang yang ada di luar sana atau jauh di sana agar bisa saling berkomunikasi. Sering menggunakan internet? Berapa lama kalian menggunakan internet tiap hari? Hampir tiap hari ya? Satu hari 10 jam. Tentunya kita tinggal enak saja, nanti kita pelajari tentang apa itu internet dan sebagainya biar kita lebih tahu ya apa itu internet ya. Oke, selanjutnya yaitu mengenal tentang internet ya. Kita mulai dengan peran internet begitu besar dalam kehidupan kita. Terbukti kalian tiap hari menggunakan internet. Kalian mencari, kita juga sekarang ini kan belanja apapun itu sudah menggunakan media sosial dan internet ya. Tentunya sangat berguna sekali ya. Jadi internet dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, pendidikan, sosial, pemerintahan, kesehatan dan sebagainya. Bahkan ketika kita melakukan apapun itu pasti butuh internet. Ketika kita dalam perjalanan apapun, biasanya yang ada istilahnya map ya, itu juga membutuhkan yang namanya internet. Jadi tentunya dalam kehidupan sehari-hari internet ini sangat dan amat sangat diperlukan. Kemudian internet berasal dari kata interconnected networking yang artinya jaringan komputer yang saling terkoneksi. Komputer terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan yang sangat besar ya, sangat besar bahkan mendunia. Kalian bisa mengetahui dunia ini lewat internet. Jadi internet itu kita bisa menggenggam dunia ini dengan internet. Kita mencari apapun di luar negeri sana dan sebagainya. Kita pengen berteman, bersosial media dengan orang-orang yang berada di luar negeri dan apapun itu bisa terhubung dengan yang namanya internet. Ya. Kemudian kemampuan internet dalam hal komunikasi dan akses informasi membuatnya sebagai sumber data dan informasi serta sarana komunikasi. Jadi yang tadi saya katakan komunikasi kemanapun dengan keluarga yang jauh atau dengan teman yang jauh sekarang terasa lebih dekat dengan adanya internet. Kemudian internet menjadi salah satu pemicu terjadinya globalisasi karena telah menghilangkan batas-batas negara. Pengguna internet tidak dibatasi oleh batas wilayah dan waktu untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi. Jadi sudah tidak ada batas lagi antara negara satu dengan negara yang lain. Kita bisa saling berkomunikasi. Kita nggak tahu bahasanya, ada yang namanya translator ya. Tinggal mencari di Google, kita pengen komunikasi seperti apa bisa
ya. Seperti baru-baru ini kita lihat berita di TV, ada orang jauh-jauh dari India ya, walaupun nggak tahu bahasa Indonesia ya. Pernah lihat berita? Ada ya sebagian ya. Jadi ada orang India yang datang untuk mencari cinta sejatinya, jadi ngono kan. Ya, walaupun dia nggak tahu bahasanya, tapi dia bisa berkomunikasi dengan pujaan hatinya yang ada di Indonesia, tentunya dengan translator. Translate itu dari internet, ya. Jadi itu batasan-batasan negara dan apapun sudah tidak ada lagi karena kita sudah bisa berkomunikasi, walaupun kita nggak tahu bahasa. Itu salah satu fungsi kegunaannya. Perkembangan internet ya. Sejarah pengembangan internet itu dimulai tahun 58. Kira-kira belum lahir ya? Orang tua belum lahir? Ada mungkin yang belum lahir ya orang tuanya ya? Ya. Jadi 58. Kalau orang tua saya insya Allah udah lahir ya 58. Kalau orang tuamu saya yakin belum kayaknya. Belum. Jadi tahun 58 Uni Soviet meluncurkan satelit pertama Sputnik 1. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat akan terjadinya perang nuklir. Diperlukan suatu jaringan komputer yang memungkinkan senjata nuklir dapat dikendalikan dari berbagai tempat. Jadi dimulai dengan tahun 58. Kemudian tahun 62, kemudian 65 sampai 72, 73, kemudian 86. 86 juga kalian belum lahir. Internet digunakan secara terbuka untuk umum. Jadi inilah dimulainya internet digunakan secara umum, terbuka ya. Kemudian tahun 89 jumlah jaringan yang terhubung ke internet berkembang dengan pesat sekali. Jadi perkembangan internet itu cepat sekali ya. Tahun 90 ARPANET resmi ditutup dan digantikan dengan jaringan NSFNet dengan kecepatan yang lebih memadai. Kemudian tahun 93 dikembangkan aplikasi browsing yang disebut Mosaic. Mungkin kalian belum ya. Kemudian tahun 95 pengguna internet di Indonesia mencapai 10.000 orang dan sampai berkembanglah sekarang sampai berapa juta orang yang menggunakannya. Jadi itu sejarah internet. Nah, kemudian berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Internet Watch Statistic per tanggal 30 Juni 2019, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 143 juta orang. Jadi ini paling enggak separuh lebih ya, separuh lebih penduduk Indonesia sudah menggunakannya ya. Bahkan sekarang sudah hampir semuanya menggunakan yang namanya internet. Nah, kita sekarang bicara tentang jaringan ya. Tadi kita sudah mengenal sejarahnya, kita bicara tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kumpulan dari komputer-komputer yang saling terhubung. Tadi sudah ya dikatakan, jadi ini adalah penjelasannya bahwasanya jaringan itu adalah kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung. Kalau nggak ada hubungannya berarti nggak ada jaringannya. Atau kalian terjalin dengan teman itu kan berarti jalinan ya. Kalau sendirian itu berarti nggak bisa saling terhubung, nggak bisa saling berkomunikasi. Kemudian komputer server berfungsi untuk mengatur aliran data dalam jaringan. Jadi ketika kita sudah ada jaringan komputer, dibutuhkan yang namanya server untuk mengatur jaringan-jaringan yang ada di lab ini. Makanya di sini misalnya ada di sini ada server 1 ya. Server 1 ini untuk mengatur jaringan-jaringan yang ada di komputer yang ada di lab ini. Jadi dibutuhkan server. Yang namanya server adalah satu komputer yang digunakan untuk mengatur seluruh komputer yang ada di sini. Kalau komputer yang semuanya yang ada di sini, selain server itu namanya apa? Klien yang penerima layanan. Jadi untuk menerima layanan semuanya nama klien. Ada server, ada klien, ada jaringan. Jadi paling enggak ini ya. Jaringan komputer paling enggak harus ada 3 ini, ada server, ada klien, ada jaringannya. Kalau nggak ada jaringannya saja, cuma klien sama server atau server sama klien aja, apakah bisa dikatakan jaringan? Tidak, karena tidak bisa terhubung, harus bisa terhubung dulu. Nah, jadi jaringan pun ada dua, ada yang menggunakan kabel dan ada yang menggunakan nirkabel atau tidak menggunakan kabel. Ada yang kabel, ada yang tanpa kabel.
Kalau yang menggunakan kabel ya seperti ini kan menggunakan kabel. Di belakangmu itu kan ada kabel ya. Ini bisa terhubung dengan kabel. Yang tidak menggunakan kabel seperti apa? Laptop menggunakan wifi, telepon juga ya. Telepon kan kamu menelpon orang lain kan tidak menggunakan kabel. Itu berarti jaringan nirkabel atau biasa dikenal dengan wireless network. Oke, salah satu dari fungsi internet yaitu kalian bisa saling berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan yang namanya, ketika kalian berkomunikasi atau berkirim surat dengan internet menggunakan yang namanya email ya. Tahu email ya? Nah. Siapa yang punya email? Gak ada. Oke, salah satu jadi email ya. Jadi email ini penting ya. Tentunya ketika kita pengen mengirim surat dan apapun ya, tentunya kita harus punya yang namanya email. Saya yakin kalian mungkin sudah punya email, beberapa anak ada yang nggak punya email? Ada. Baiklah, untuk hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membuat email ya. Kita coba untuk menggunakan Gmail ya. Yaitu silakan dibuka browsernya yang ada di depan kalian di komputer masing-masing. Semuanya sudah terjaring internet ya, ada internetnya, dan silakan. Oke, silakan buka browsernya. Di situ ada browser Chrome ya. www atau nggak pakai juga nggak apa-apa, langsung gmail.com. Sudah selesai? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah, kita selanjutnya presentasi satu-satu bagaimana cara membuat email ya. Jadi penting sekali karena membuat email penting, jadi kalian harus bisa. Makanya kita presentasi satu-satu, atau mungkin siapa dulu yang pengen presentasi untuk membuat email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cara membuat email yang telah diajarkan oleh Pak Mas Ruhin. Oke, demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat tentunya, dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Besok kita akan mengenal bagaimana cara mencari ya, menggunakan Google ya, menggunakan Google untuk mencari besok ya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.